Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aditya Rahman di kelas sejarah peminatan. Halo semua, apa kabar? Saya harap kalian semua baik-baik saja ya dan tetap semangat. Hari ini kita akan membahas tentang pengertian sejarah. Apa itu sejarah? Di video kali ini saya akan membahas pengertian sejarah dari yang paling umum menurut KBBI, lalu secara etimologis, dan yang terakhir sejarah menurut para ahli. Nah, pertama-tama saya akan membahas tentang sejarah secara umum. Definisi umum sejarah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mencangkup 3 hal, yakni sebagai berikut. Yang pertama, asal-usul keturunan dan silsilah. Kedua, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Ketiga, pengetahuan atau uraian tentang kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Secara etimologi, sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang artinya adalah pohon. Dalam bahasa Inggris, sejarah disebut juga dengan history, yang diambil dari bahasa Yunani yaitu historia, dan bahasa Jerman yaitu Geschichte. Semua definisi ini memiliki arti yang hampir sama, yaitu peristiwa lampau yang dialami oleh manusia. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih, kok sejarah dikaitkan sama pohon? Yuk, coba kita bahas ya. Sejarah dikaitkan dengan pohon karena dalam pohon terdapat bagian-bagian yang saling berhubungan. Dimulai dari akar, pasti dalam sebuah pohon itu ada akarnya, lalu nanti tumbuh batang, ranting, daun, dan buah. Nah, hal ini sama dengan sejarah. Sejarah itu memiliki permulaan yang nantinya akan terus tumbuh dan berkembang dari tingkat yang sederhana menjadi tingkat yang lebih kompleks. Baik itu dilihat dari sisi manusia ataupun peristiwa sejarah. Nah, itu dia pengertian sejarah secara umum dan secara etimologis ya. Setelah ini, kita akan membahas sejarah menurut para ahli. Di sini terdapat pendapat dari Herodotus, Ibnu Khaldun, Robin George Collingwood, dan yang terakhir adalah Sartono Kartoditjo. Yuk, mari kita simak. Yang pertama ada Herodotus. Herodotus dikenal sebagai bapak sejarah. Kenapa Herodotus dikenal sebagai bapak sejarah? Itu nanti akan kita bahas lebih lanjut di materi metodologi sejarah. Menurut Herodotus, sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak melingkar yang tinggi dan rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Jadi, menurut Herodotus, tinggi dan rendahnya posisi manusia dalam sebuah peristiwa sejarah itu ditentukan oleh manusia itu sendiri. Yang kedua, terdapat pendapat dari Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Yang ketiga, ada pendapat dari Robin George Collingwood yang menyatakan bahwa sejarah sebagai penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa lampau.
Yang keempat, menurut Sartono Kartodjo. Menurut Sartono Kartodjo, sejarah pada hakikatnya dibatasi oleh dua hal, yaitu sejarah dalam arti objektif dan sejarah dalam arti subjektif. Sejarah dalam artian objektif adalah sebuah peristiwa yang merujuk pada kejadian atau peristiwa itu sendiri, sesuai dengan fakta yang ada. Sejarah dalam arti subjektif maksudnya adalah peristiwa sejarah yang direkonstruksi menjadi sebuah uraian atau cerita oleh penulis atau sejarawan. Hal inilah yang nantinya menjadikan sejarah sebagai ilmu yang multitafsir, karena terdapat perbedaan-perbedaan pada cerita sejarah, tergantung oleh siapa sejarah itu ditulis. Nah, itulah materi tentang pengertian sejarah, mulai dari pengertian secara umum, secara etimologis, dan menurut para ahli. Saya harap video ini bisa menjadi sarana untuk kita berdiskusi lebih lanjut di dalam kelas nantinya. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.